Halo teman-teman, Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah mulai dekat lebaran ya teman-teman. Kalau sudah dekat-dekat lebaran, biasanya semua pada mudik. Tentunya butuh kendaraan atau mobil. Ada yang mau membeli mobil baru, dan ada juga yang mencari unit bekas. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari mobil MPV bekas yang irit, harganya terjangkau buat jajak mudik, tonton video ini sampai habis ya. Biasanya mobil bekas harga murah itu rata-rata butuh beberapa perbaikan yang terkadang cukup banyak mengeluarkan dana. Karena lebaran sudah dekat dan dananya sudah diproyeksikan buat kebutuhan lebaran juga, kita akan merekomendasikan mobil murah berikut ini saja yang siap diajak mudik tanpa harus banyak perbaikan lagi di harga 50 jutaan rupiah. Berikut rekomendasinya. Yang pertama adalah Hyundai Trajet GL tahun 2002. Buat teman-teman yang butuh mobil besar untuk dibawa mudik, entah karena memang bawa banyak anggota keluarga, atau memang butuh mobil besar buat nantinya ngangkut keluarga besar jalan-jalan di kampung, Hyundai Trajet GL ini bisa jadi pilihan terbaik jika budget teman-teman di 50 jutaan rupiah saja. Hyundai Trajet tahun 2002, sebenarnya harga bekasnya jauh lebih murah, namun dengan kondisi yang masih butuh beberapa perbaikan. Jika ingin yang sudah siap diajak mudik, lebih baik pilih yang sudah rapi seperti ini saja. Hyundai Trajet punya keunggulan utama pada kelegaan kabinnya. Dengan desain yang sudah menganut sasis monokok, membuatnya tampil lebih modern dan kabin yang lebih luas. Sasis monokok ini membuat bantingan suspensinya juga sangat empuk, tapi tetap stabil saat diajak ngebut. Selain itu, varian pre-facelift ini desainnya sangat detail khas mobil Eropa. Seperti belakang semua sandaran kursinya bisa dijadikan meja, dan kursi baris keduanya menganut model captain seat. Ini membuatnya terasa lebih mewah sekaligus menciptakan akses dalam kabin yang lebih mudah, meskipun kapasitas penumpangnya jadi lebih sedikit dari varian facelift GL8. Hyundai Trajet juga menawarkan ruang kaki yang sangat lega sampai baris ketiga, dan baris ketiganya sangat luas, tidak seperti Toyota Kijang Innova yang menjadi rivalnya, karena kalau Innova kursi baris ketiganya lebih sempit. Bagasi Trajet juga terasa lebih luas dibanding bagasi Innova. Ini sangat menguntungkan untuk membawa barang banyak saat mudik. Mesin yang digunakan Trajet adalah Cirrus 2000cc 4 silinder DHOAC dengan tenaga 140 horsepower dan torsi 184 Nm berpenggerak roda depan. Mesin ini lebih bertenaga dan lebih irit dari mesin Toyota Innova keluaran pertama. Karena konsumsi BBM Trajet ini dalam kotanya bisa di angka 6-7 km per liter dan luar kota bisa di angka 9-11 km per liter. Mesin ini juga terbilang bandel dan tidak terlalu sulit merawatnya, jadi tidak perlu khawatir meskipun nanti bakal dibawa mudik. Fiturnya juga lengkap, bahkan wipernya sudah intermittent yang sudah bisa diatur interval waktunya. Wiper belakangnya pun juga sudah model intermittent, ini jarang sekali di kelasnya ya teman-teman. AC double blower dengan heater dan pengaturannya sangat lengkap. Menghidupkan AC belakangnya bisa dari depan, laci penyimpanannya banyak, ada vanity mirror sebelah kiri, tempat kacamata, spion tengah dynamic view, kursi driver sudah high adjuster, kursi tengah sudah model captain seat, dan ada lampu baca di door trim pintu bagasi. Jadi fiturnya sangat detail dan sangat berguna ya teman-teman. Kekurangan mobil ini tentu ada, tapi menurut kami tidak terlalu spesifik. Selama dapat unit yang rapi, kekurangan tersebut tentu bisa dihindari, khususnya masalah mesin yang sudah berumur. Jadi sekali lagi menurut kami, mobil ini memang sangat recommended di harga 50 jutaan buat teman-teman nantinya mau mudik jarak jauh membawa keluarga besar. Harganya saat ini dalam kondisi siap diajak mudik dan pajak aktif hanya sekitar 56 juta rupiah saja. Untuk biaya pajaknya hanya sekitar 1,2 juta rupiah. Berikutnya, teman-teman bisa pilih Toyota Kijang LGX tahun 1998. Buat pencinta brand Toyota, mobil buat mudiknya di harga 50 jutaan menurut kami pilihan terbaiknya adalah Kijang LGX. Toyota sudah sangat terpercaya puluhan tahun di Indonesia. Tidak heran mobil lawasnya pun masih jadi pilihan buat yang punya budget terbatas. Mereka beranggapan merek Toyota ini awet, mudah dirawat, spare part-nya murah, dan tersebar di mana-mana. Mengingat saat mudik memang butuh mobil yang sesuai dengan kriteria tersebut, tentu tidak ada salahnya memilih Kijang LGX. Ada banyak tipe Kijang kapsul yang dipasarkan dari tahun 1997 sampai tahun 2003. Dari mesin karbu sampai mesin injeksi, tipe LGX ini adalah yang paling ideal buat diajak mudik karena sudah menawarkan 3 baris kursi yang menghadap ke depan dan fitur yang paling lengkap. Secara desain memang sudah terlihat sangat ketinggalan zaman, namun selama masih ada lekukan bodi yang membulat, dia masih nyaman dilihat. Tapi tentu bukan desain yang menjadi keunggulan utamanya, melainkan ketangguhan dan perawatannya nih teman-teman.
Mesin karburator dengan kode 7K ini terbukti memang sangat bandel dan mudah dirawat. Mesin 1800 cc ini bahkan hanya mampu mengeluarkan tenaga sebesar 80 horsepower saja dan torsi 139 Nm. Namun karena dia disalurkan ke roda belakang, membuatnya sangat tangguh diajak mudik kemana saja. Fiturnya juga cukup untuk menemani perjalanan selama mudik, seperti power steering, power window, electric mirror, head unit single din, AC double blower, dan wiper belakang. Selain mesin yang terbukti ramah bagi pemiliknya dan fiturnya yang cukup baik, Kijang LGX juga punya kabin yang luas. Kursi baris ketiganya sama leganya dengan baris kedua, jadi bisa diisi 8 orang dengan mudah. Bagasinya pun juga luas, dan suspensinya juga cukup nyaman sehingga sangat cocok untuk dipakai mudik. Meskipun ini mobil bandel, tentu dia punya kekurangan. Selain desainnya yang jadul, tenaganya rada lemot, suara fan-nya cukup berisik, dan konsumsi BBM-nya juga cukup boros. Dalam kota bisa di angka 7-8 km per liter, dan luar kota bisa di angka 9-10 km per liter saja. Namun, kekurangan tersebut tentu bukan krusial ya teman-teman. Selama dapat mobil ini dalam kondisi rapi dan pajak aktif, yang harganya sekarang bisa dimulai dari sekitar 55 juta rupiah saja, mobil ini tentu sangat bisa diandalkan. Apalagi biaya pajaknya juga cukup murah, hanya sekitar Rp800.000 saja. Berikutnya, teman-teman bisa pilih Kia Carento tahun 2003. Nah, buat teman-teman yang suka dengan MPV monocoque yang fiturnya super lengkap dan kabinnya nyaman, Kia Carento ini bisa jadi pilihan terbaik. Mobil ini mungkin terlihat jadul sebagai mobil dengan bodi monocoque, wajar saja karena sudah hadir sejak tahun 2002. Namun dia sudah meninggalkan desain mengotak, di mana saat itu kompetitornya belum meninggalkan desain mengotak sepenuhnya. Di zamannya, mobil ini bahkan terbilang punya fitur yang sangat lengkap dan tempat duduk yang nyaman bagi penumpangnya. Ini berkat baris keduanya sudah punya armrest di kiri kanan dan di tengah, sementara kursi belakangnya sudah bisa dilipat 50-50 dan rata bagasi. Carento memakai mesin Mazda FP 1794cc 4 silinder DHOAC injeksi yang mampu menghasilkan tenaga 122 horsepower dan torsi 163 Nm. Mesin ini disalurkan ke roda depan dengan pilihan transmisi matic 4 percepatan dan manual 5 percepatan. Kalau teman-teman ingin mobil yang tidak ribet, tentunya pilih yang transmisi manual saja. Konsumsi BBM mesin ini dalam kota sekitar 10-11 km per liter dan luar kota bisa di angka 12-13 km per liter. Cukup irit untuk mobil 1800 cc jadul. Interior Carento sudah serasa mobil modern, seperti door pocketnya yang sudah ada tempat botolnya. Wiper belakang ada washernya, indikator bukan pintu depan, intermittent wiper yang bisa diatur interval waktunya, desain knop AC yang sudah mewah dan pengaturan AC-nya sangat lengkap termasuk heater. Kursi drivernya sudah ada pengaturan ketinggian, vanity mirror kiri kanan, jam digital, tempat kacamata, spion tengah dynamic view, seatbelt yang sudah di semua baris kursi, armrest 3 buah di baris kedua, power outlet di baris ketiga, high mount stop lamp, dan wiper belakang. Tapi fitur selengkap ini ternyata masih kalah sama model sebelumnya yang sudah ada airbag, ABS, dan rem cakram di keempat roda. Carento ini bantingan suspensinya sangat nyaman, jadi sudah pasti sangat enak diajak mudik. Mesinnya tergolong bandel dan spare part-nya juga masih cukup tersedia, meskipun tidak di semua tempat. Interiornya juga sangat nyaman buat penumpang, karena busa joknya sangat empuk. Sliding kursi baris keduanya sangat jauh, jadi ruang kaki penumpang baris ketiganya bisa dibikin sangat luas, dan konsumsi BBM-nya masih tergolong irit untuk mesin 1800 cc. Kekurangannya mungkin hanya bagasinya yang rada sempit. Untuk membawa barang saat mudik dia cukup terbatas, dan AC-nya hanya ada di depan saja. Selebihnya masalahnya mirip-mirip dengan mobil jadul pada umumnya ya teman-teman, makanya cari yang sudah siap diajak mudik saja. Teman-teman cukup sediakan dana sekitar 55 juta rupiah saja, sudah bisa mendapatkan Kia Carento tahun 2003 ini dalam kondisi siap luar kota dan pajak aktif. Untuk biaya pajaknya sekitar 1,2 juta rupiah. Nah, kira-kira itulah rekomendasi mobil 3 baris kursi dari kami yang kondisinya siap diajak mudik kalau teman-teman punya dana di 50 jutaan rupiah. Daripada membeli mobil yang tahunnya lebih rendah, tapi kondisinya butuh banyak perbaikan sana-sini, mending pilih mobil ini saja kalau dana teman-teman mentok di 50 jutaan rupiah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.